Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas compound words, blends, dan juga phrasal words. Dua yang pertama ini sudah pernah kita bahas di minggu lalu, tapi sedikit akan kita singgung. Compound words, kalau kalian masih ingat, contoh pada minggu lalu adalah whiteboard, di mana ada dua kata yang kemudian dia membentuk satu makna baru, makna yang lebih spesifik. Papan berwarna putih yang tidak digunakan untuk apa-apa kecuali untuk menulis. Nah, contoh yang lain di sini ada kata notebook atau sunlight, kemudian itu merupakan contoh dari close compound. Ada juga contoh open compounds. Kalau kita lihat contoh post office, itu adalah sebuah compound words karena kata post dan office ketika digabung, dia akan membentuk satu makna baru yang lebih spesifik, yaitu tempat atau kantor di mana kita bisa melakukan mengirim surat atau mengirim paket. Dan kalau kita mengatakan post office, lalu repertoire kita akan langsung merujuk kepada sesuatu atau suatu kantor yang umumnya berwarna orange dan kemudian ada logo atau lambang burung merpatinya. Burung merpati yang sudah dimodifikasi. Nah, itu disebut dengan post office. Jadi kalau sesuatu yang kemudian sudah refer atau lebih spesifik, maka itu disebut dengan compound. Blends lebih mudah lagi karena kita bisa menemui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Brunch, webinar, kita sering mengatakan kata webinar, ternyata dia berasal dari web plus seminar, kemudian disingkat. Dalam bahasa Indonesia kita punya banyak sekali contoh-contoh blends. Yang paling mudah cimol, cilok, cibai, dan sebagainya. Karena kita hanya mengambil sebagian kata saja dari dua kata. Kemudian digabung menjadi satu, membentuk satu kata baru, nah itu disebut dengan blends. Yang terakhir, phrasal words, itu merupakan sebuah contoh yang lebih kompleks kan. Kenapa lebih sulit? Karena kita harus memahami bahwa phrasal words itu berbeda dengan compound. Jadi kalau phrasal words itu dia memiliki fungsi sebagai sebuah kata, tetapi strukturnya itu dalam bentuk klausa atau phrase. Contoh misalnya, Jack in the boxes. So, ini merupakan sebuah klausa, check in the boxes. Ini merupakan sebuah phrase ya. Dan kemudian dalam phrase ini kita bisa membuat dia berfungsi sebagai sebuah kata benda, as a word, a noun word. Nah, kata check in the box itu artinya adalah energetically as if they were spring-loaded toys. Check in the box. Lalu contoh yang lain, brother-in-law. Kalau kita terjemahkan satu persatu katanya, brother saudara, in dalam law hukum. Tetapi arti ketika tiga kata ini digabung itu bukan saudara di dalam hukum. Tidak. Yang dimaksud adalah kita menjadi seorang saudara itu karena hukum. Hukum apa? Yaitu hukum pernikahan. Makanya brother-in-law kalau dalam bahasa Indonesia maka disebut sebagai ipar gitu ya, adik ipar, kakak ipar. Nah, ipar ini, seseorang menjadi ipar itu kan hubungan yang terjadi, hubungan kekeluargaan yang terjadi karena adanya proses hukum, yaitu hukum pernikahan. Dalam bahasa Inggris, maka dibuat menjadi phrasal word seperti demikian, brother-in-law. Kalau boleh dibilang maknanya mungkin agak-agak perlu yang namanya interpretasi. Kamu perlu menginterpretasikan bagaimana dari kata brother-in-law, saudara, dalam hukum, bagaimana seseorang bisa menjadi saudara karena proses hukum. Hukum apa? Yaitu hukum pernikahan. Maka itu disebut dengan IPA dalam bahasa Indonesia. Nah, merupakan contoh dari phrasal word.
So, phrasal word boleh dibilang lebih kompleks lagi karena selain kamu menggunakan terjemahan kata per kata seperti ini, kamu perlu menginterpretasikannya, kemudian kamu perlu mengekspresikannya dalam bahasa Indonesia itu mencari kesamaan katanya. Nah, itu yang disebut dengan phrasal words. Selanjutnya, teman-teman, untuk pertemuan minggu ini, coba kalian kerjakan contoh yang kita lihat di sini ya. So, contohnya adalah the firefighter saved the cat from the burning house. Nah, nanti yang harus kalian lakukan cari mana yang merupakan contoh compound, blends, atau phrasal words. Lalu pada contoh ini saya beri satu contoh, kata firefighter, saya highlight begini supaya lebih mudah untuk menunjukkan. Oke. Lalu kemudian saya centang, oh ini contoh compound. Lalu kamu berikan penjelasannya. The word firefighter is a compound word because it consists of two words, fire and fighter. The word fire means api and the word fighter means pejuang. When the two words are combined, it means pemadam kebakaran. Jadi pertama kamu jelaskan terlebih dahulu asal-usul katanya seperti apa. Kemudian kamu juga perlu menjelaskan kenapa kata tersebut merupakan compound. Alasannya apa? Because the combinations of the two words creates a word with a new meaning. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian cari lagi. Jangan lupa untuk diberi highlightnya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk melihat mana sih yang merupakan contoh, salah satu contoh, entah itu compound, blends, atau merupakan phrasal words. Nanti saya akan meminta kalian untuk menamakan atau naming your file sesuai dengan contoh yang saya buat, supaya lebih memudah nanti ketika mengoreksi dan juga memasukkan nilai. That's all. Thank you so much. Semoga bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan, boleh sekali untuk mengajukan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Thank you.